mulai. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, ojo ngopi terus, ojo ngeteh-ngeteh terus ya kan, kasihan ginjalmu. Belum kalau paginya ngopi, siangnya bar mangan apapun, teh minumnya, malamnya mabuk ya kan. Kalau kalian gak banyak minum air putih, hilang itu ginjalmu. Nek botol diretur ya kan. Pokoknya jaga kesehatan teman-teman. Hari ini kita akan reaction apa kita lihat bareng-bareng ya. Ini berbau tentang kos-kosan di Indonesia. Kos-kosan di Indonesia tuh macam-macam ya. Ada kos-kosan khusus putri, kos-kosan khusus wanita, kos-kosan untuk karyawan, kos-kosan di sekitar pabrik. Jadi karyawan-karyawan pabrik atau karyawan-karyawan kantor tertentu. Ada kos-kosan bebas, cewek cowok bisa masuk. Ada rumah kontrakan tapi kayak kos-kosan macam-macam ya kan. Pokoknya itu hitungannya kamar atau rumah yang disewa. Ada kos harian ya kan, ada kos jam-jaman, short time dan sebagainya gitu ya. Kita lihat seberapa unik kos-kosan di Indonesia ya kan. Yang pertama, ini kayak tulisan ditempel di pintu ya, ini bukan kulkas kan ya, pintu. Perhatian, barang di dalam kulkas jangan diambil seenaknya kalau bukan punya sendiri. Sadar diri aja kalau nggak punya barang di kulkas jangan diambil serasa punya sendiri. Barang yang udah lo ambil tolong dikembalikan, sesama anak kos saling mengertilah ya. Oke. Tapi iya sih ya kalau kos-kosan terus dikasih kulkasnya di luar ya, buat bareng-bareng nggak cuma buat satu orang tuh kadang suka ada beberapa orang yang ngawur gitu ya, bukan punyanya tapi diambil gitu, atau yang harusnya tempatnya di mana dipindah yang kayak gitu-gitu. Saranku sih kalau buat anak kos yang kayak gitu dikasih nama ya teman-teman, atau kalian cari lingkungan kos yang enak gitu ya. Milih kos tuh susah-susah gampang loh ya kan, tapi ini bagus sampai ditulis kayak gitu. Kalau perlu kasih beli CCTV yang murah aja, taruh depan kulkas jadi tahu siapa yang ngambil. Lanjut, nah ini di dalam kulkasnya. Woi, susu ultra aku jangan diambil dong, kebiasaan banget beli sana, jangan kayak orang susah. Yang merasa sering ambil susu ultra di sini balikin. Saranku buat yang punya susu ultra, tolong ya sis, susu. Kok kenapa bahasnya susu-susu terus? Kenapa yang diambil susu ultra? Padahal di sana ada Bear Brand. Kalau aku jadi yang nyolong, mending aku ambil Bear Brand ya, ngerti nggak? BTW susu ultra, kalau susu ultra literan iya basi kalau nggak ditaruh kulkas ya. Kalau yang kecil-kecil yang pakai sedotan itu kan nggak basi. Ini jeleknya kalau kulkasnya campur-campur barengan banyak orang gitu ya, itu pasti bau karena nggak semua orang tahu kulkas kayak misal satu lapis ini buat apa, terus kalau sayur nyimpennya harus gimana, kalau daging harus gimana, kalau makanan nyimpennya harus kayak gimana, ini kan kotor. Lanjut, masih di kulkas. Bismillah ya Allah buat yang suka ngambil makanan dan minuman di kulkas ini yang bukan miliknya, semoga mentret, semoga jadi mahasiswa abadi dan semoga IP-nya 0,9 amin. Baca, susu UHT coklat itu buat sahur, susu UHT strawberry buat pagi kalau nggak puasa, dosa woi. Ya sih nyebelin ya orang-orang ngambil gitu. Kalau aku jadi dia tak tanyain semuanya, kamu ngambil susu ultra aku nggak? Diketok aja pintunya. Kalau malam biarkan lampu menyala, ini kos bukan rumah pribadi, mohon untuk saling ngomong. Saling ngemong. Baru-baru ono sing mati dewe. Ya Allah, iki neng cucian piring san. Di tongkatnya, disutil. Kenapa ini tulisannya apa nih? Apa nih tulisannya? Oh iya, habis pakai cuci kali ya. Nah ini buat apa ya? Ini nyambung, ini agak out of topic tapi ini nyambung sih. Kayak aku mencintai suatu aliran drama di mana di dalamnya itu terkandung unsur kedisiplinan yang itu membuat aku yang sekarang lebih rajin daripada aku yang dulu. Kayaknya anak-anak kayak gini harus nonton itu deh. Menurutku soalnya kebersihan, kedisiplinan itu penting karena sekecil ini deh mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Dulu itu aku tipe yang berantakan, ya kan? Kayak kasur, lemari itu pasti berantakan. Terus sekarang karena udah kamar-kamar sendiri tuh kayak kalau berantakan susah. Nyarinya nanti susah, natanya lagi susah, harus ngelipetin, harus benar-benar bongkar satu lemari kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya kalian harus nonton drakor, Bun.
Jadi kalau kalian nonton drakor tuh jangan cuma lihat cantik dan gantengnya doang dan scene ciumannya, ngerti nggak? Tapi tradisi-tradisi atau budaya atau tingkah laku yang bagus tuh kalian adaptasi, ngerti? Ya, jadi buat orang-orang di luar sana, apa ya? Aku tidak menyalahkan kalau kalian terlalu fanatik sama sesuatu tuh juga nggak baik ya. Tapi tolong kalau lihat sesuatu tuh jangan cuma look kayak, ya aku suka nih drakor terus cuma lihat ganteng sama cantiknya doang, tai banget, itu useless sih menurutku. Kalian buang-buang waktu anjing. Daripada nonton drama mending kalian nonton potongan di YouTube atau di TikTok, ngerti nggak? Tapi kalau kalian nonton drama coba pahami nilai yang mau disampaikan dari drama tersebut, kedisiplinannya, kebersihannya, naroknya, kayak rumah-rumahnya tuh walaupun banyak barang tuh tapi tetap rapi gitu loh. Ini ngomong-ngomong soal kos soalnya nyambung gitu, ngerti kan? Soalnya di sana banyak rumah susun yang rumahnya barengan, kamarnya barengan, yang kayak gitu-gitu. Lanjut, tahu kan kamar mandi kotor, bersihin, bukan cuman pakai doang. Udah pernah belum? Iya sih, kamar mandi kos-kosan dan ya udahlah ya. Lanjut, ini di WA. Mas Bro, kalau ada orang datang ke kos mau ngecek kompor atau apa jangan diperbolehkan ya. Terus ada yang jawab, saya lagi di luar Bu, kenapa emangnya Bu? Barusan di kos saya, satunya ada yang bilang ngecek kompor terus kompornya nyala terus pulang. Dia lagi gambar situasi Mas, saya nggak pernah nyuruh orang sebelum saya informasikan atau pasti ada yang temani dari keluarga saya, misalnya tukang pasti ada yang nemani dari pihak saya. Ah iya, bahaya juga nih kos-kos di Indonesia ya kan. Waktu itu di dekat kampusku, ya iyalah kampus pasti ada kos ya. Jadi ada ini loh berita yang nyebar kayak sensus penduduk. Jadi pakaiannya hitam-hitam, pakai jaket hitam-hitam, terus anaknya diculik. Anaknya diculik apa kosnya dirampok gitu. Pokoknya seringnya kerampokan, kayak mengatasnamakan misal ini dari sensus penduduk atau kepolisian atau mungkin mau benerin apa, mau ngecek AC dan lain-lain, tapi sebenarnya itu ngerampok. Jadi hati-hati sih, soalnya kan ada beberapa kos yang tidak dijaga ketat ya. Jadi nggak ada penjaganya, kayak ya udah langsung masuk aja, apalagi kos bebas gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Warning, diharapkan mandi kecuali anak kos. Diharamkan mandi kecuali anak kos, tertanda bapak kos. Iya sih, karena saking bebasnya itu loh, kalau nggak ada yang jaga, kalau kosnya yang murah-murah biasanya nggak ada yang jaga. Ya itu sembarang orang bisa masuk, bisa sembarang orang nunut ke kamar mandi yang gitu-gitu, apalagi kamar mandinya di luar ya kan. Dapurnya juga kadang di luar. Lanjut. Pak, ada kos-kosan nggak? Ada nak, bebas nggak Pak? Oh iya bebas toh, boleh bawa cewek nginep dong Pak, boleh asalkan tidur di rumah saya. Hebat Bapak kos. Cowok dan cowok keibuan, hah? Cowok dan cowok keibuan dilarang masuk. Hah? Cowok dan cowok keibuan? Mungkin dulu pernah ada kasus kali ya, jadi cowok dan cowok keibuan dilarang masuk. Oke. Nah ini, aku nggak tahu ini apa ya guys. Ini jadi kayak gambar sabun batang dikasih itu loh, pam buat sabun cair. Gak paham, emang bisa? Gak bisa lah. Tapi kadang anak-anak kos ini kreatif loh ya, karena dia space-nya juga terbatas, terus barang-barangnya juga gak bisa yang buatnya gede atau gak bisa yang terlalu besar, penyimpanannya juga gak ada. Jadi mereka lebih kreatif gitu, kayak masak mie di rice cooker, masak mie di tempat buat, di dispenser, masak mie di tempat buat manasin air yang godok air itu. Terus masakan-masakan buat anak kos yang murah-murah yang kayak gitu-gitu. Lanjut, ini masih di kulkas ya. Mohon maaf bagi yang merasa mengambil atau memindah buah naga di tempat atau toples kecil, mohon dikembalikan ke tempatnya semula walaupun hanya tinggal wadahnya saja. Terima kasih. Mbak, makasih ya dikasih note buah naganya yang makan Bapak. Dikira punya kita padahal punya kita sudah habis dimakan. Maaf ya Mbak, ini saya ganti dan saya kembalikan toplesnya. Balas-balasannya lewat surat guys. Ya. Dan terus di bawahnya tuh masih banyak not-not tuh loh. Lanjut. Halo Bu Kos, mau sedikit cerita tentang kebaikan Ibu Kosku. Aku perantau dan ngekos, alhamdulillahnya dapat ibu kos yang super duper baik Min. Tiap 2 hari sekali aku dikasih makan Min dan kayak anak sendiri. Terus juga kalau aku bayar kosan telat dia maklumin banget, udah dianggap kayak anak sendiri dan harga kosannya murah. Under 500 padahal wilayah Jabodetabek dan strategis deket sama mall.
Tempatnya nyaman dan tiap hari dibersihin sama beliau. Panjang umur ibu kosanku. Nih Min, aku kirimin foto makanan yang dikasih sama beliau. Hahaha. Makanannya nasi, gereh, bakso, nugget, oseng kangkung. Wah enak ya. Baik ya. Baik. Aku seumur-umur belum pernah ngekos. Aku pernahnya ngontrak. Dulu waktu kuliah, karena ke tempat kuliahku jauh dari rumah tuh aku sempat kepikiran pengen ngekos tapi nggak boleh. Ya kan. Tapi bagus nih bu, kosnya baik hati. Lanjut. Assalamualaikum anak-anak kos Umi semuanya ya yang mau pindah kos atau keluar dari kos Umi. Tolong selesaikan dulu atau lunasi dulu yang punya tunggakan belum bayar. Enaknya sendiri keluar gitu aja terus gak bisa dihubungi, maksudnya apa? Atas perhatiannya terima kasih dan mohon maaf bagi yang punya hutang kos dan yang punya hutang makan. Yang belum bayar kos dan hutang makan jangan seenaknya sendiri keluar kos begitu saja. Iya sih. Kadang ada orang yang bajingan juga ya. Lanjut. Goblok. Tergiur harga kos kamar mandi dalam yang murah ternyata kamar tidurnya di luar. Nah, terus kamar mandi ndi? Tergiur harga kos kamar mandi dalam yang murah ternyata kamar tidurnya di luar. Berarti dia tidur di kamar mandi. Dia tidur kamar mandi guys. Soalnya kos-kos murah tuh kadang misal bekas orang bunuh diri atau kotor banget atau udah reot, udah rusak yang kayak gitu-gitu. Lanjut, ibu kos, ini WA. Cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi, tidur, besok bangun bantu ibu. Iki sama apa ibu kos iki? Kadang ada anak yang kurang ajar begitu ya, ibunya sendiri tapi dibilang ini ibu kos. Sudah. Oke, itu tadi kos-kosan di Indonesia ya. Karena sekarang aku sudah jarang ke kampus diakibatkan karena corona. Jadi dulu kalau aku kuliah, awal-awal kuliah tuh aku anaknya pemalu gitu. Jadi aku pernah datang ke kosnya temanku gitu pakai baju gombrong-gombrong lebar gitu. Assalamualaikum gitu. Padahal itu universitasku tuh kan Katolik ya. Jadi rata-rata orang delalai di fakultasku tuh rata-rata kebanyakan non-Islam semua, tapi mereka menjawab salamku dan baik-baik aja dan kita berteman gitu ya, nggak ada yang rasis gitu, nggak ada yang hi Cino, hi opo gitu, nggak ada, hi Muslim gitu nggak ada, jadi santai-santai aja. Dulu masih malu-malu, terus udah semester agak pertengahan gitu sering banget main ke kos gitu ya. Setelah mata kuliah gitu kan, masih nunggu kayak 4 jam, 5 jam, bingung mau kemana, akhirnya mampir kosnya itu. Ya yang tak ampiri ya mboh ya mungkin batin gitu ya, jengkel, kenapa kok mampir di kosku terus gitu kan. Tapi seru gitu loh, kayak makannya nyarinya yang murah anak kos gitu. Dulu aku sempat makan namanya tuh, sebelah Kosejo itu apa Bibi? Samiremen, bukan. Pokoknya warung ramesan. Dan di situ tuh makan di sana itu nasi kenyang itu 5.000 doang. Udah ada sayur sama lauknya. Murah kan? Terus nanti es tehnya masih 1.500 yang kayak gitu-gitu. Nanti pesennya aku dulu sukanya Milo susu, es teh. Dulu aku kalau makan nasi rames itu, dulu kan aku kuliah awal-awal masih bawa sangu dari rumah. Tapi lama-kelamaan karena kadang jam kuliahnya yang gak menentu atau kadang sampai sore gitu kan kurang ya makanan rumah. Terus aku beli kayak nasi sama sayur bayam atau nasi, aku sukanya tuh nasi mie sama petis kangkung. Nasi mie sama tumis kangkung yang kayak gitu-gitu, dan itu tuh murah-murah, makannya bareng-bareng, bahkan ada yang ngutang, beli rokok ketengan. Terus nanti ada yang ngutang dicatat sama ibunya bayarnya akhir bulan yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang curhat kayak jangan ke warung itu aku belum bayar utang yang kayak gitu-gitu. Terus banyak juga teman-teman yang akhirnya menjadikan kos-kosan temennya tuh kayak tempat minggat, gak mau pulang rumah. Terus nanti cerita-cerita tentang keluarganya gitu ya. Walaupun di sisi lain anak kosan itu kadang kesepian juga gitu ya di saat kita yang punya rumah, maksudnya pulangnya ke rumah gak ke kos gitu kan. Pulang ke rumah ada yang diajak ngobrol, ada orang tua, raketang baru gue diseneni, dia naik ke keset dan lain-lain, tapi gak kesepian. Nah kadang anak kos itu kayak kesepian atau teman-teman kosku lagi pada pulang tapi aku lagi gak bisa pulang. Kalau libur kuliah, Unika itu kan kalau libur Natal 3 bulan ya, kalau libur Lebaran cuma 2 minggu. Nah 3 bulan itu kadang ada yang pulang, ada yang gak pulang, kadang 3 bulan ada yang nyari kerja part-timean yang kayak gitu-gitu. Seru-seru aja sih.
dulu sebelum corona menyerang ya. Setelah corona ini udah banyak yang pulang, kuliah udah pakai virtual ya kan, udah pakai Zoom meeting yang kayak gitu-gitu, udah nggak ada yang namanya anak kos lagi, jarang yang pulang, bahkan ada yang nggak bisa pulang juga ya toh, yang nggak bisa pulang akhirnya kerja, atau mungkin ada beberapa yang tidak melanjutkan kuliah lagi tapi fokus ke kerja. Ditanyain, piye kuliahmu, nanti dulu atau tinggal skripsi yang kayak gitu-gitu. Terus juga kalau ngekos itu pasti ada tempat makan favorit yang nanti kalau keseringan beli di sana dapat diskon atau tiba-tiba dapat makanan gratis gitu ya. Atau udah dianggap kayak anaknya sendiri kadang. Kayak udah tahu dia dari jauh gitu, ambune dewe teko gitu ya. Oh, makannya pasti ini kayak gitu-gitu. Ini lagi nostalgia ya kita ya. Tapi apa ya? Mungkin ini udah mulai meredup ya corona, pamornya sudah mulai hilang gitu ya. Mungkin ada beberapa sekolah atau fakultas atau universitas yang nantinya ada rencana untuk kuliah seperti biasa lagi. Ya semoga nanti ada anak kos lagi, banyak yang ngekos lagi. Ya berdoa saja semoga baik-baik aja, semoga kembali pulih ya kan. Gitu sih, silahkan bernostalgia setelah ini ya, mengenang masa-masa dulu aku kuliah, dulu aku ngekos, atau iya ya, setahun lalu tuh aku masih ngekos loh, setahun lalu tuh aku nggak sama mama papa loh, setahun lalu tuh aku masih makannya mami terus loh. Kayak gitu-gitu. Silahkan bernostalgia. Gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.